Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rizky Fajri. Saya akan menjelaskan tentang rangkuman saya, pendapat saya, dan juga kesimpulan saya tentang video entrepreneurship jalan menuju puncak kekayaan dari Dr. Abdul Wadud Nafis atau yang bisa kita kenal Gus Wadud selaku dosen YAI Syarifuddin Lumajang. Beliau membuat video tentang entrepreneurship jalan menuju puncak kekayaan. Nah, dan sini sangat menarik sekali ya, dan juga bagus sekali penjelasan beliau tentang entrepreneurship dan motivasi beliau yang sangat memukau ya. Nah, di awal video sudah ditunjukkan bahwa sudah ada motivasi untuk melangkah maju atau mental, bagaimana kita mengalami risiko, bagaimana dan sebagainya ya. Nah, sini akan saya berpendapat tentang rangkuman saya. Yang pertama, ini pengertian tentang rangkuman saya. Di awal video sudah dikatakan bahwa orang yang mencapai puncak kekayaan itu adalah seorang pengusaha. Gus Wadud menyebutkan contoh yaitu Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia, pemilik Microsoft dan juga sekaligus pengelola Microsoft. Nah, itu salah satu orang terkaya di dunia, yaitu seorang pengusaha, bukan karyawan. Karena beliau juga berkata bahwa gak ada karyawan itu yang mencapai puncak kekayaannya, bahkan gak terhitung, belum terhitung orang kaya ya, seorang karyawan itu. Nah, dan di sini juga dijelaskan bahwa seorang entrepreneurship harus tahu cara mencari peluang, cara mencari informasi, hubungan, dan lain sebagainya. Dan sini disebutkan juga bahwa jika kita ingin membuat usaha atau ingin berbisnis atau bagaimana ya, yang atau entrepreneurship ya. Nah, di sini dikatakan di awal video jangan bersedih atau juga jangan frustasi ya terhadap kegagalan. Beliau menyatakan bahwa dalam entrepreneurship itu ada kegagalan, cobaan, dan hambatan. Maka kita harus siapkan mental itu untuk mempersiapkan diri untuk kegagalan itu sendiri. Bagaimana? Yaitu harus memperkuat mental. Harus apa ya? Memang mentalnya benar-benar mental baja lah, setidaknya begitu. Maksudnya gimana? Yaitu kalau kita gagal dalam entrepreneurship atau yang bisa sebut kita pengusaha, pasti ada cobaan atau ada hambatan yang berbagai macam, bahkan berakibat kerugian besar seperti yang pernah saya alami dan kawan-kawan, yaitu kegagalan karena memang kurang kesiapan dan ketidaktahuan kami ya. Itu pernah saya buat sebuah kafe kecil ya, walaupun tapi sudah lumayan rame. Ternyata di tengah-tengah ada masalah terduga, terpaksa harus ditutup karena uang untuk kita untuk mendistribusikan itu udah habis, modalnya sudah habis, jadi nggak bisa makanya itu terpaksa harus tutup karena kehabisan modal. Tapi saya tidak takut tentang kegagalan itu, bahkan saya hanya biasa saja, santuy saja, kita bawa santuy. Karena banyak orang yang gagal itu frustasi sampai bunuh diri dan lain sebagainya ya. Nah, yang dimaksud beliau ini bagaimana? Jadi kalau kalian gagal dalam suatu usaha, jangan jangan frustasi, jangan sampai tapi kita itu buatlah sebagai itu adalah pelajaran hidup ya, pelajaran hidup, pengalaman yang berharga lah, karena kita itu gagal. Karena setiap pengusaha itu pernah mengalami hambatan-hambatan sampai kerugian yang besar sekalipun. Itu memang sudah risiko untuk seorang pengusaha ya.
eh, baik, lanjut tentang yang ada di menit ke-6 ya, menit ke-6 0,6 detik ya. Di sana ada orang yang berbaring ya, tidur, yang apa ya, bermimpi impian indah ya, hayalan lah. Nah, di situ bahwa dijelaskan juga bahwa kalau kalian ingin menjadi seorang yang sukses, wujudkanlah impian itu. Seperti apa caranya? Kita harus berusaha mewujudkannya. Dan juga ada pepatah seperti ini ya, kalau kalian ingin mewujudkan mimpi itu, maka bangunlah dan kerjakanlah apa yang menjadi mimpimu itu. Itu apa, sepenggal kalimat ya. Jadi bagaimana? Jadi kalau kita ingin mewujudkan mimpi itu, maka kita harus berusaha semaksimal mungkin. Bagaimana caranya? Ya, kalau satu itu tadi menjelaskan tentang PNS. Bagaimana kalau kita ingin menjadi PNS? Saingannya banyak. Yang pertama itu harus apa? Informasi ya, harus melek informasi ya. Jadi browsing, googling lah. Siapa tahu ada tes ini ya. Walaupun tes itu hanyalah untuk menjadi PNS itu 10% ya keberhasilannya untuk jadi PNS. Antara 100 orang yang dipilih itu cuma satu orang. Jadi saingannya banyak. Jadi memang harus siapkan mental untuk gagal lah. Jadi kalau gagal itu wah, sudah siap gitu lah. Gak kaget. Kalau kaget biasanya itu eh, gak menerima kegagalan itu sendiri, jadinya frustasi dan lain sebagainya. Bahkan ada yang berakibat sampai bunuh diri ya. Itu salah itu namanya orang yang mentalnya itu mental tempe ya, pengecut ya. Dia sampai bunuh diri itu pengecut ya, karena itu lari dari masalah, bukan menyelesaikan masalah. Itu kalau prinsip saya, jangan pernah takut akan kegagalan, jangan pernah takut untuk mengulangnya kembali, karena itu adalah sebuah lonjakan atau pelajaran hidup di kegagalan itu. Lalu selanjutnya ini dijelaskan apa solusinya. Nah, solusinya bagaimana kalau kita ingin mewujudkan mimpi ya, maka untuk mewujudkan kekayaan ya, bukan mimpi ya, tadi itu apa, hanya sepenggal anu ya, apa, gambar ya. Di sini dijelaskan bahwa kalau kita ingin mewujudkan mimpi, kita harus eh, berusaha ya, atau apa, entrepreneurship. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa apa sih entrepreneurship itu, sampai-sampai entrepreneurship itu adalah jalan menuju puncak kekayaan. Nah, entrepreneurship itu sendiri ialah merupakan proses menciptakan sesuatu yang berbeda dengan menggalikan seluruh waktu dan tenaganya, disertai dengan menanggung risiko. Risikonya seperti apa? Ya, risikonya itu seperti keuangan, kejiwaan, sosial, bahkan menerima hujatan dan menerima balas juga jasa dalam bentuk uang ya. Itu salah satu apa, kepuasan pribadi lah. Misal kita punya restoran ya, bagaimana kita ingin menciptakan restoran kita itu, sedangkan eh, apa namanya, saingannya itu banyak. Bagaimana kita buatlah promo menarik mungkin yang berbeda dari yang lain. Ya, bagaimana caranya? Ya, berbeda. Misal contoh ya, di Lumajang ini banyak ya kafe, tapi gak ada yang menerapkan itu kafe itu yang unik gitu ya, yang menarik sehingga banyak minatnya. Bahkan di Lumajang itu banyak kafe-kafe yang menarik, sehingga ingin lah ya, uh, kok menarik, bagus gitu, jadi kita apa, ingin ke sana gitu ya. Itu salah satu trik marketing ya, jadi menarik minat ya orang, atau membuat orang penasaran. Jadi orang kalau wah itu bagus tuh, jadi orang itu kayak penasaran gitu ya, bagaimana itu. Yang sekarang viral di Lumajang itu kafe Sundari ya, di Senduro Burno, di Senduro sana itu memang bagus ya, tempatnya enak, adem, terus pemandangannya juga indah gitu ya. Nah, itu sekaligus kafe sekaligus penyuguh pemandangan, itu sangat apa ya, berbeda lah dengan yang lain. Kalau kalian ingin berusaha, maka carilah yang berbeda, karena di Sundari, kafe Sundari itu ya, itu memang berbeda dari kafe-kafe yang lain ya, yaitu dari yang di Lumajang ya, dia berani itu resiko ya, di Senduro sana. Padahal di Senduro itu tidak terlalu apa ya, tidak terlalu ramai ya dibandingkan dengan di kotanya dia.
tapi di situ itu mampu menarik menarik pelanggan, bahkan rame. Nah, itu salah satu hal yang menarik di sana. Nah, tadi makanya itu harus menciptakan hal yang berbeda. Nah, hal yang berbeda itu seperti apa ya? Seperti itu tadi yang saya jelaskan, yaitu yang gak ada di sekitar kita. Misalnya kita banyak saingan, bagaimana kita mengalahkan saingannya? Yaitu dengan marketing yang bagus dan juga promosi yang menarik sehingga orang itu menjadi penasaran dan ingin membelinya, ya seperti itu ya. Itu tentang entrepreneurship itu jadi. Nah, lalu yang eh, selanjutnya ya, ini pendapat saya tentang apa yang dibutuhkan dalam entrepreneurship dan siapa sih entrepreneur itu. Nah, entrepreneur itu adalah orang yang mampu melihat adanya peluang ekonomi, kemudian menciptakan sebuah organisasi untuk memanfaatkan peluang tersebut dengan tujuan mendapatkan keuntungan ekonomi. Nah, maksudnya gimana? Yaitu kalau kita ingin menjadi orang entrepreneur, ingin jadi pengusaha, kita harus lihat peluang. Nah, misal contoh di desa saya ini sekarang lagi eh, rame-ramenya anak main layangan. Nah, ya, jadi kita ada peluang nih kan gitu kan ya. Sedangkan di sini yang jual layangan itu sedikit dan gak terlalu banyak. Maka itu jadi peluang juga untuk kita berproduksi layangan gitu ya. Karena memang layangan musiman, tapi itu salah satu peluang ya. Peluang kita untuk untuk menjadi seorang entrepreneur. Banyak sebenarnya peluangnya. Itu bagaimana? Nah, kalau kita ingin buka kafe, kita buka di mana? Nah, yang bagus itu memang kafe itu dibuka di area yang rame, strategis gitu ya. Seperti di pinggir kampus ya. Pinggir-pinggir kampus itu maka enak sebenarnya bisa buka kafe itu, karena mahasiswa itu suka nongkrong ya, suka diskusi bareng gitu ya. Jadi kafe itu bagus lah untuk yang ada di dekat kampus itu ya. Jadi ada peluang lah membuka, kita harus tahu ya. Jadi kita harus melakukan riset, data dan lain sebagainya ya, serta perencanaan yang matang untuk membangun sebuah usaha. Nah, di kampus di sana itu usaha apa gitu ya, yang di dekat-dekat kampus itu usaha apa ya, karena apalagi dekat pondok itu ya, itu laundry. Nah, itu bagus juga karena itu satu peluang. Anak pondok itu biasanya kan banyak, kadang ada yang malas gitu, yang mau cuci sendiri itu malas gitu, kadang nggak bisa nyuci gitu ya. Jadi kalau buka laundry di area eh, pondok gitu itu bagus sebenarnya. Itu salah satu peluang kita itu. Di sana juga gak ada itu namanya laundry syariah ya. Itu di Jember itu ada laundry syariah. Saya kurang paham tapi bagaimana laundry syariah itu. Tapi mungkinan yang saya dengar ya, cara membersihkannya, penyuciannya itu memang benar-benar syariah ya, memang benar-benar suci ya. Jadi disucikan betul, gak hanya cuma wangi doang tapi gak disucikan ya. Nah, mungkin itu ya laundry syariah ya. Lalu ini juga ada beberapa penjelasan dari Gus Wadud ya. Nah, di sini ya tuh sifat entrepreneur yang sukses itu bagaimana sih? Nah, sifatnya banyak. Tadi saya sebutkan yang pertama ya PD ya, percaya diri, berani ngambil risiko, jangan takut gagal. Itu salah satunya yang saya sebutkan tadi ya. Yang kedua apa? Kreatif. Nah, maksudnya kreatif ini apa? Nah, maksudnya itu yaitu ingin buka usaha itu yang kreatif dan menarik gitu loh. Maksudnya gimana, kayak kita mau buka kafe, bagaimana kita menarik pelanggan? Kita harus menciptakan sebuah promosi yang kreatif gitu ya, yang menarik ya. Jadi kreatifan itu juga perlu. Jadi makin bagus kita berkreatif ya, kita kreatif bagaimana itu ya, jadi bagus ya. Jadi orang-orang itu akan tertarik ya ke sini. Tuh nomor 3 itu kreatif ya. Lalu yang keempat di sini dijelaskan bahwa sifat entrepreneur yang sukses itu harus
berorientasikan pada proses dan hasil. Maksudnya gimana? Yaitu kita itu harus apa ya? Harus ada prosesnya juga, dan hasilnya itu bagaimana selanjutnya itu ya. Hasilnya bagaimana? Jadi harus tahu ya. Maksudnya terus kalau kita punya ingin ingin buka tambak lele gitu ya. Kita harus tahu prosesnya itu gimana, cara merawatnya gimana, terus setelah besar itu mau dijual kemana, ya hasilnya ya mau dijual kemana gitu ya. Kalau nggak ada hubungan kan nggak nggak laku. Jadi harus ada apa, proses yang baik dan juga hasil ya, atau hasil yang baik bagaimana, yaitu harus gak hanya lelenya bagus tapi kita gak punya hubungan tentang apa ke restoran atau ke pengepul ikan, ya gak kejual atau gak bisa menghasilkan keuntungan, rugi malahnya. Itu yang keempat. Ya, yang kelima, mimpin dengan baik bagaimana, ya kita kalau punya karyawan ya bagaimana kita eh, mengkonsepkan karyawannya, bagaimana itu ya. Jadi ada trik-triknya sendiri lah. Kalau di anu itu trik-triknya banyak kok, kafe-kafe itu banyak ya. Lalu eh, membangun jaringan, maksudnya gimana membangun jaringan itu? Dengan cara apa? Kita bersosialisasi, kita banyak teman kan. Nah, ya suruh aja teman-temannya itu mampir sana ya. Walaupun hanya sekedar ngopi kan itu kan salah satu apa ya, kalau di kafe itu ya, kalau buka kafe itu kita undang teman-teman kan, kesannya itu wah kok rame itu ya, mungkin enak di situ ya. Jadi banyak orang yang tertarik ya, maka jaringan itu sangat perlu. Dan yang ketujuh ya, mengetahui hal yang banyak berkenaan dengan bisnisnya. Nah ini tadi yang saya sebutkan tadi ya, kayak ternak lele ini ya. Kalau bisnis lele kita harus apa ya, banyak tahu lah tentang pembisnis lele lainnya bagaimana itu ya. Jadi mereka jualnya kemana, jadi harus ada hubungan lah misalnya ya. Lalu yang kedelapan itu menjaga kepercayaan konsumen dengan baik. Nah, bagaimana? Ya dengan pelayanan yang baik, dengan etika yang baik, bagaimana mempersilahkan, bagaimana kita menawarkan pesanan ya, jadi dengan yang baik ya. Jangan wah kamu bicara gak jelas, gak sopan, gak ada attitude ya. Orang yang males mau ke sana lagi, gak dihargai itu pastinya. Jadi kita harus menghargai orang lah, dan bersikap baik bahwa apa ya, konsumen itu raja ya, pelanggan itu raja, maka kita harus menyediakan apa yang dia pesan gitu ya. Lalu yang ke-9 ya, bersikap efisien. Nah maksudnya gimana, ya kita itu bersifat efisien aja terhadap segala tindakan. Maksudnya gimana, nah, misal kita dicemooh orang atau disukai orang atau gimana ya, kita udahlah satu aja, kita bawa satu aja yang efisien saja lah, tetap tahan lah, tadi tetap kokoh lah maksudnya itu. Jadi maksudnya apa ya, efisien itu yang apa ya, yang lurus-lurus saja lah. Efisien yang memang efisiensinya itu bagus, bagaimana dalam menyikapi tindakan itu, bagaimana itu ya. Kalau kita dicemooh orang itu bagaimana, ya sabar aja lah, sabar itu ya. Jadi walaupun orang itu eh, ngomong apa, ngatain gimana, ya udah buatlah itu sebagai motivasi kamu ya untuk menjadi sukses. Lalu yang eh, terakhir ini yaitu selalu memperluas pengetahuan dan berkenaan dengan bisnisnya. Ya kalau kita bisnis kafe, kita harus tahu bagaimana kita kafe itu bagaimana ya. Jadi kita gak hanya buka kafe tapi gak ada pengetahuan, gak ada yang apa, gak ada yang berkenaan dengan bisnisnya, gak apa ya, maksudnya itu gak tahu lah bisnisnya itu gimana gimana itu ya. Dia harus tahu lah, maksudnya itu memperluasnya itu bagaimana caranya, dan pengetahuannya itu bagaimana itu ya. Gak asal-asalan lah, kalau kita ternak lele gak tahu ilmunya ya rugi gitu ya, sama saja seperti itu ya. Jadi kita itu harus berilmu dulu lah, punya pengetahuan yang cukup baru kita buka itu. Dia ada persiapan dulu, ada apa, konsep dulu, ada perencanaan yang matang ya. Terus kita tuh tambah terus pengetahuannya, jangan sampai apa namanya kalah itu loh ya.
Kalau di sana sudah ada wifi, kita kok gak ada, kita harus beli wifi juga. Jadi jangan sampai kalah. Seperti contoh ya HP lah, HP Nokia. Dia santuy aja, dia akhirnya apa ya, kalah sama yang Samsung yang di bawahnya dulu. Dia harus benar-benar memperluas pengetahuan, yaitu juga mengikuti perkembangan zaman, jadi gak stuck di situ aja udah. Jadi kalau apa, yang sekarang kafenya ada yang seperti ini ya, jadi kita harus memang apa ya, ngikutin teknologi banget, ngikutin tren gitu ya, trennya apa sekarang, apa yang disukai, terus harus memperluas terus lah. Jadi belajar terus sampai dari kesempatan peluang ya, itu juga salah satu eh, memperluas pengetahuan lah ya, istilahnya terus seperti itu. Lalu oh, ternyata ada. Nah, kesimpulannya bagaimana? Ini kesimpulan saya ya tentang entrepreneurship jalan menuju puncak kekayaan. Ini pesan apa, kesimpulan saya bahwa seorang entrepreneur itu ya, yang sukses itu harus percaya diri, berani mengambil risiko dan lain-lain ya. Nah itu memang harus berani ya. Jadi entrepreneurship itu gak hanya kita punya modal, punya itu, jadi gak hanya gitu ya, kita harus pahami juga strategi, terus penempatan tempatnya di mana, pelayanannya gimana, promosinya gimana ya, kita harus tahu juga, kita harus pelajari juga. Jadi gak asal-asalan buka terus itu gak asal-asalan ya. Mungkin apa namanya, kesimpulan saya itu bahwa kalau kita ingin membangun sebuah usaha atau perusahaan, jangan pernah kalian itu takut gagal atau rugi, karena ketakutan kalian itu gak akan bisa berjalan. Kalau kita takut terus, kita gak akan menjadi pengusaha karena kita takut rugi. Makanya itu jangan takut rugi, untuk memulai usaha. Intinya itu di sini itu dijelaskan bahwa seorang entrepreneur yang baik itu seperti apa sih ya. Ini yang memang memenuhi sifat-sifat entrepreneur yang sukses. Yang pertama ya, percaya diri dan lain sebagainya ya. Lalu bagaimana? Kesimpulannya bagaimana? Yaitu kita harus benar-benar harus mengetahui seluk-beluk tempat, SWOT, serta yang tren gimana itu ya. Jadi kita harus tahu ya. Itu kesimpulan saya. Dan saran buat saya, kalau yang lain atau teman-teman mau berbisnis, jangan asal buka bisnis, tapi kita harus tahu hubungannya bagaimana, sosialisasinya bagaimana. Jadi seperti itu ya. Jadi gak asal buka ya seperti saya, jadi hasilnya rugi. Karena pengetahuannya cuma jualan gitu aja, siapa gak tahu ya. Ternyata gak semudah itu. Kita mendirikan sebuah kafe, maksudnya apa ya, gak punya cukup uang modal, kita berani, rugi hasilnya. Nah itu ya, maka saran dari saya, sebelum kalian membuka usaha, kalian harus memang betul-betul perencanaan yang bagus, terus tempatnya yang bagus, berarti harus memang dipersiapkan betul lah untuk itu ya. Nah, baik, itu penjelasan saya tentang video entrepreneurship jalan menuju puncak kekayaan. Itu penjelasan saya. Untuk yang lainnya, mungkin ada yang mau berkomentar, silahkan tulis di kolom komentar ini ya. Tulis sana, kalau mau apa-apa tulislah. Kalau ada kesalahan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya bahwa saya ada kesalahan atau salah kata pengucapan dalam video ini. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.